Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsalna rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati Lurah Pinang Merah dan sangat kita hormati Ketua RT 33, para ketua dan wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah musalla al-ikhlas di subuh Jumat barokah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat. Yang pertama, nikmat kemerdekaan. Rupanya sudah 78 tahun Indonesia telah merdeka. Diberikanlah nikmat kemerdekaan itu yang kita isikan dengan segala kegiatan dan aktivitas. Tapi kita tidak tahu di dalam Al-Quran itu Allah katakan allazina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang, kata Allah, yang jika kami berikan suatu kedudukan di atas muka bumi ini, apabila kami berikan keteguhan di atas muka bumi ini, yang pertama yang mengerjakan sholat, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan yang terakhir segala urusan semuanya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ada 5. Keteguhan hati itu di dalam kedudukan di atas muka bumi ini itu adalah merupakan suatu bentuk daripada kemerdekaan. Khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang-orang yang apabila Allah panjangkan usia umurnya, dengan usia umurnya itu ia perbuatkan untuk kebaikan, itu adalah sebaik-baiknya manusia. 78 tahun Allah telah berikan nikmat kemerdekaan untuk Indonesia.
dengan 78 tahun itu umur yang sangat tua untuk mengisikan kemerdekaan ini. Dan kemerdekaan ini tidak hanya berkat atas dasar perjuangan kita masing-masing, cuma ada berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengucapkan rasa syukur terhadap kemerdekaan itu, bagi kita semuanya itu adalah pertama, tak lupa dan tak luput kita itu harus berkat-berkat aqamus shalah. Ada pertolongan Allah di dalamnya karena kita mendapatkan suatu kemerdekaan. Aqamus shalah itu apa? Menunaikan, mendirikan sholat. Yang pertama kita bersyukur kemerdekaan itu. Dengan syukur itu adalah kita tetap menjagakan ibadah 5 waktu sehari semalam yang harus kita jaga. Apalagi dan terutama lagi di dalam berjamaah. Untuk memakmurkan masjid musala kita ini dengan berjamaah 5 waktu. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubaidullah bin Amr. Beliau selalu menjagakan 5 waktu untuk berjamaah. Seumur hidupnya itu tak pernah tertinggal dalam berjamaah, khususnya sholat 5 waktu. Karena dia mengetahui bahwa sholat berjamaah itu nilai pahalanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. 27 derajat. As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Jadi suatu ketika Abdullah bin Umar ini terlambat dan tertinggal 1 kali dalam sholat isya. Kenapa dia terlambat? Karena dia menghormati tamu datang ke rumah. Kalau tamu datang ke rumah, sebagai tuan rumah harus menghormati tamu. Gara-gara menghormati tamu di rumah, sholat isya lewat. Naasnya di situ. Jadi karena dia menghormati tamu, orang lagi sholat isya, dia terlambat, dia pamit sama tamu-tamunya. Saya mau berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat isya. Dia minta izin sama tamu di rumah. Setelah dia minta izin, dia berangkat ke masjid. Pas nyampe di masjid, orang balik dari sholat isya. Pergi lagi ke masjid yang kedua. Pas nyampe di masjid yang kedua, orang sudah juga sholat isya. Pergi lagi ke masjid yang ketiga. Pas nyampe di masjid, orang selesai sholat isya. Kecewa Abdullah bin Umar tadi. Pada hari itu sholat yang dijaga-jaga seumur hidup untuk berjamaah itu sholat isya tadi, itulah dia sangat kecewa gara-gara ia menghormati tamu di saat datang ke rumahnya. Di suatu ketika dan suatu malam itu dia bermimpi. Di saat tidur malam dia bermimpi, dia lagi membawa seekor kuda menunggangi kuda. Dalam bawa kuda itu ada lagi sekelompok orang itu juga membawa kuda.
bersama-samalah mereka itu berkuda. Tapi Abdullah bin Umar ini ketinggalan jauh dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang berwarna kuda yang lain. Jauh ketinggalan belakang. Padahal si Abdullah bin Umar itu secepatnya dia mengajukan dan menunggankan kudanya untuk mengejarkan kelompok-kelompok yang di depan. Tapi tak terkejar dan tak juga bisa mendahului orang sekelompok orang banyak tadi. Sampai-sampai orang sekelompok yang depan itu menoleh ke belakang. Wahai Abdullah bin Umar, pasti engkau tak akan pernah mendahului kami. Kami pasti tetap duluan karena engkau tertinggal sholat Isya tadi. Setelah itu baru dia terbangun. Bagaimanapun caranya, kalau itulah ketinggalan sholat Isya, itu selalu dikatakan orang yang tertinggal dibandingkan dengan orang yang lebih dahulu tadi. Itulah perannya orang yang selalu menjagakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Ada rasa nyesal, penyesalannya itu timbul kepada diri kita kalau diri kita itu tidak menjalankan yang namanya menjaga berjamaah. Nah, pada subuh Jumat Barokah ini bagian daripada kita itu menjaga. Ada orang yang sholat zuhur berjamaah terkejar, ada sholat asar berjamaah terkejar, maghrib ikut juga berjamaah terkejar. Sudah itu subuh Isya juga terkejar. 5 waktu ini bisa dikerjakan berjamaah. 27 derajat pahalanya dibandingkan dengan kita sholat sendirian di rumah. Itu apa? Melalui sholat tadi itu adalah bagian rasa syukur kita itu menghadapi kemerdekaan di dalam kehidupan di atas dunia ini. Yang kedua, kedudukan itu, keteguhan hati di atas dunia ini diawali dari yang pertama ilmu. Orang yang mendapatkan suatu kedudukan, jabatan, pertama diteguhkan hatinya selalu menjagakan sholat. Yang kedua diangkatkan dalam satu kedudukan dan jabatan itu pasti dia punya ilmu. Pak Chandra jadi pimpinan Bumi Aksara, jadi manajer Bumi Aksara, tentu punya ilmu. Kalau tak punya ilmu tak mungkin jadi pimpinan. Itu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Derajat kita itu diangkatkan oleh Allah kalau kita punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak diangkat derajat kita. Orang tua diangkatkan oleh anak derajatnya karena anaknya punya ilmu. Anak tersebut diangkat pun oleh Allah derajatnya karena dia punya ilmu. Pak Sutrisno tidak mungkin jadi orang personalia kalau dia tak bisa menjalani mengapa itu menjalankan ngurus masyarakat manusia yang banyak. Kenapa? Karena ada ilmu itu. Pak Peri tidak bisa mungkin punya suatu ruko usaha-usahanya kalau tidak punya ilmu. Karena ilmunya itu itu Allah angkatkan derajat itu karena kita punya ilmu. Minimal ilmu dalam bermasyarakat. Apa ilmu dalam bermasyarakat itu? Baca Yasin jadilah. Disuruh baca Yasin Pak Susilo jadilah. Suruh baca Yasin, suruh baca tahlil, suruh baca doa Yasin dan tahlil, suruh apa lagi ya dalam masyarakat itu? Suruh jadi imam, suruh berdoa setelah berjamaah, suruh azan. Apa yang bermasyarakat itu? Minimal ilmu dalam bermasyarakat, cukuplah itu. Kalau sudah tinggi ilmu dalam bermasyarakat itu, kita dihargai orang. Karena bisa baca Yasin tadi, tahlil doa. Pak Umar terlambat pergi baca Yasin, orang ngumpul gara-gara terlambat, disuruh tegak tengah-tengah
harus disiapkan tempat duduknya Pak Umar bersama. Kenapa? Karena ada ilmunya bisa baca Yasin kali. Tapi kalau kita dah punya ilmu, sudah terlambat atau kita duluan pun datang duduk kita di pintu, tak disuruh orang masuk, dah duduk di situ ditagor, tak disuruh dah orang masuk. Kenapa? Tak punya ilmu gitu. Tapi kalau kita terlambat, tetap terlambat, itu orang sudah setengah pertengahan surat Yasin sudah dibaca, terlambat kita masih tetap juga disuruh Pak Muhammad duduk di tengah-tengahnya. Itu ilmu masyarakat, men. Kalau sudah duduk di tengah-tengah, pas nak makan sudah terlambat, datang duduk di tengah-tengah, pas dibawa makan disuruh pulang duluan. Ayo Pak Umar, Pak Ustaz Umar, makan duluan. Duluan dia. Kenapa? Karena dia berilmu tadi. Ada ilmunya. Tapi kalau kita pun duluan, kita tak punya ilmu, walaupun kita duluan datang, kita tak disuruh dah apa tu duluan untuk mulai mengambil nasi. Banyak manfaatnya kalau kita berilmu. Kalau tak berilmu, karena kita terakhir juga makan, pas nengok-nengok juga som-som, tak kata lagi 3 buah juga lagi. Istilah dia ambil sama orang-orang yang berilmu kalau. Kenapa? Karena duluan orang yang berilmu ngambil jatah makan itu dibanding kalau kita tak punya ilmu. Itulah peran yang pertama tadi, diangkatkan oleh Allah kedudukan tadi karena kita berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu yang pertama. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan menjaga kita sholat, terutama dalam berjamaah. Yang kedua, kita juga harus berilmu. Yang terakhir baik ilmu maupun kita berjamaah maupun kita menjalankan sholat itu harus dengan penuh keikhlasan. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima amal kita, amal ibadah kita. Di samping ikhlas dan tidak mengharapkan apapun juga. Oh, saya ini ke masjid ini mengharapkan sholat berjamaah gara-gara ubi kayu dan singkong. Itu salah juga itu. Niat itu berbentuk ikhlas tapi kalau ubi kayu dan singkong. Kalau pengurus tak kasih sayur, tak ganti saya pergi berjamaah. Itu salah juga niat dan ikhlas. Ini si Ahmad, ini si Boy. Nah, ini Ahmad, ini si Boy. Ini si Taat, ini si Preman. 2 orang yang berbeda pendapat. Mana yang ikhlas, mana yang tidak. Si Ahmad ini dari nama Ahmad Gebe itu agak Islami ini. Namanya Gebe Ahmad. Yang 2 ini si Boy, namanya si Boy. Bujang gaul, banyak kawan. Nah, dia ini sama-sama punya seorang guru. Dia santri, sama-sama menyantri, sama-sama punya ustaz. Untuk berbuat baik dengan sang guru, apa kata si Ahmad ini? Saya kan punya rezeki saat ini. Saya untuk mengabdi kepada ustaz saya, mengabdi kepada guru saya nak bawakan makanan untuk guru saya, untuk ustaz saya. Apa makanannya? Yang murah meriah, yang penting ikhlas. Pergilah dia ke pasar, dibeli adalah ubi kayu atau singkong, dibelinya sasoy, dibawalah ke rumah gurunya, ke rumah ustaznya. Ikhlas dia memberikan singkong itu untuk ustaz. Assalamualaikum, kata Ahmad, ustaz. Waalaikumsalam. Datanglah ustaz itu sama istrinya, dipersilakan si Ahmad itu duduk. Apa kata Ahmad? Mohon maaf ustaz, saya ada rezeki sedikit, saya akan kasihkan rezeki ini kepada ustaz. Semoga berkah, doakan kami ya ustaz supaya kami diperluaskan rezeki, sehat badan, kasihkan singkong itu satu asal kepada ustaz.
Ustaz ini juga tak tega melihat anak muridnya ini memberikan singkong. Kira-kira apa yang perlu dibawa oleh si murid ini balik? Tak mungkin dia ngasih kita satu asai singkong, tapi dia tak bawa apa-apa balik. Diskusi Ustaz ini sama istrinya, wahai istriku, apa yang ada di belakang rumah kita? Kasihkanlah kepada Ahmad ini, kan dia telah membawakan singkong untuk kita. Oh iya, pas istrinya ke belakang, tengok ada kambing di belakang itu. Pak Ustaz dan istrinya itu di belakang kan kita punya kambing sebagai pengganti daripada Ahmad ini memberikan kita singkong. Kasihkanlah kambing itu kepada Ahmad itu, mungkin berguna bagi Ahmad. Oh iya, diambillah istrinya itu kambing, dikasihkanlah kepada Ahmad. Apa kata Ustaz itu? Ahmad, terima kasih kamu telah memberikan singkong kepada kami. Saya doakan supaya berluaskan rezeki. Bentuk rezeki itu saya gantikan, ini ada seekor kambing seluruh rumah, ambil awal balik. Bawalah sama Ahmad itu kambing itu. Senang betul Ahmad itu. Alhamdulillah ya Allah, dengan ikhlas saya memberikan Ustaz tadi singkong, saya dapat kambing. Di pertengahan jalan Ahmad itu bawakan seekor kambing tadi, ketemu dengan si Boy. Boy, kamu dari si Boy, kita itu sama Ahmad ekor dari mana? Aku dari rumah Ustaz, barusan dari rumah Ustaz. Itu apa yang kamu bawa? Bawa kambing. Kenapa kamu bisa bawa kambing? Tadi aku berniat kepada Ustaz membawa singkong. Dengan ikhlas aku berikan singkong kepada Ustaz. Lalu Ustaz itu berikan penggantinya seekor kambing. Apa kata si Boy tadi? Wah, kalau begitu saya juga harus belikan untuk Ustaz itu apa yang mahal di pasar. Moga-moga nanti saya kasih kebo lagi. Kalau ada kerbau, kalau ada sapi lagi diganti mesti. Pergilah si Boy ini ke pasar pakai mobil, nama si Boy pakai mobil. Setelah dia begitu apa, dibelinya parcel. Parcel itu lengkap di dalamnya. Ada buah, ada susu, ada sarden, ada lengkap dalam parcel itu. Hampir 500, 700 sampai sekitar 500 beli separcel itu. Mungkin ini dengan niat saya berikan parcel kepada guruku dan ustadku itu, bisa jadi nanti saya balik dikasih kerbau. Singkong bisa diganti dengan kambing, apalagi parcel. Setelah itu datang si Boy itu, pergi dia berangkat ke rumah ustaz itu. Assalamualaikum ustaz, saya muridmu ini, namanya si Boy. Oh ya, si Boy, masuk Boy. Masuklah ke rumah ustaz itu ya. Pas masuk, dibawa ke parcel yang besar itu, turun dari mobil itu, ditaruh di rumah ustaz. Wah, apa ini Boy? Ini parcel ustaz. Ada buah di dalamnya, ada bukan nilai harganya besar ini, mahal pula. Terimalah wahai ustazku. Doakan saya supaya diperluaskan rezeki. Dalam niat hati si Boy ini mengharapkan sapi. Apa kata suami, apa si ustaz itu kepada istrinya? Wah istriku, coba tengok di belakang itu, ada apa kita punya belakang? Masa tadi si Ahmad bawa singkong, tadi kita kasih kambing, sekarang si Boy datang lagi bawa parcel, apa yang bisa kita kasih ke dia? Datang istrinya ditengoknya belakang, apa yang ada apa-apa lagi, cuma ada singkong itulah dalam belakang itu. Pak Ustaz, ya di belakang itu udah ada apa lagi kita punya, cuma ada singkong yang dibawa si Ahmad tadi, itulah yang kita punya ada. Ya sudah, daripada tidak ada sama sekali, bawalah keluar, kasihlah si Boy ini singkong itu satu asai tadi. Datang istrinya itu bawa singkong. Boy, sini, terima kasih kamu telah berikan parcel ini kepada saya. Ini sebagai pengganti kamu balik ke rumah, ini ada seasai singkong, bawalah kamu balik. Karena niat keikhlasan itu berbeda, Allah ganti pun dengan niat itu pun yang berbeda. Mengharapkan doa apa? Mengharapkan harapan yang besar, malah yang kecil yang kita dapat karena niat kita itu tidak ikhlas.